touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafira dengan NIM 2448401049. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan penelitian yang berjudul Hubungan Tingkat Stres Akademik dengan Kualitas Tidur pada Mahasiswa Farmasi Tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang tahun 2026. Nah, pada penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya tuntutan akademik yang harus dihadapi mahasiswa tingkat pertama, seperti tugas kuliah, praktikum, ujian, serta proses adaptasi terhadap lingkungan perkuliahan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan stres akademik yang apabila berlangsung terus-menerus dapat berdampak pada kesehatan. Salah satunya adalah menurunnya kualitas tidur. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat stres akademik mahasiswa farmasi tingkat 1. Mengetahui kualitas tidur mahasiswa, serta menganalisis hubungan antara tingkat stres akademik dengan kualitas tidur. Nah, pada penelitian ini, variabel X atau variabel bebas adalah tingkat stres akademik, yaitu tingkat tekanan yang dirasakan mahasiswa akibat tuntutan akademik. Sedangkan variabel Y atau variabel terikat adalah kualitas tidur, yaitu kondisi yang menggambarkan baik atau buruknya tidur yang dialami oleh mahasiswa. Nah, pada penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang terdiri dari instrumen tingkat stres akademik dan kualitas tidur dengan skala Likert. Nah, sampel penelitian ini menggunakan teknik total sampling, sehingga seluruh mahasiswa farmasi tingkat 1 tahun 2026 dijadikan responden penelitian. Nah, uji statistik inferensial yang digunakan adalah uji korelasi person product moment. Alasan pemilihan uji ini karena penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kuantitatif, yaitu tingkat stres akademik dan kualitas tidur. Nah, selain itu, sebelum dilakukan analisis korelasi, data telah diuji validitas, reliabilitas, dan normalitas. Hasil pengujian merupakan bahwa instrumen penelitian valid dan reliable, serta data terdistribusi normal, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan uji korelasi person. Nah, berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stres akademik dengan kualitas tidur pada mahasiswa farmasi tingkat 1 tahun 2026. Dengan demikian, hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Nah, kesimpulannya dari penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat stres akademik yang dialami oleh mahasiswa, maka kualitas tidur cenderung semakin menurun. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menerapkan manajemen stres yang baik agar kualitas tidur tetap terjaga dan proses belajar dapat berlangsung secara optimal. Halo, perkenalkan nama saya Ose Herlana dengan NIM 24484411034. Baik, di sini saya akan melakukan uji yang ada terdapat pada data KTI kami. Masukkan data dari kuesioner tingkat stres, kemudian variable view diisi, selanjutnya klik analyze, kemudian seluruh pertanyaan masuk ke kolom variabel. Setelah itu terlihat dari seluruh pertanyaan, di sini semuanya valid. Kemudian kita akan melakukan uji validitas. Klik analyze, scale, lalu pindahkan ke items. Hasil dari reliabilitasnya 0,761. Selanjutnya kita uji validitas dan reliabilitas dari kualitas tidur. Berikut adalah langkah-langkahnya.
Dari hasil uji validitas, semua pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan dinyatakan valid. Kemudian lanjut ke uji reliabilitas. Tahapan-tahapannya seperti berikut. Hasil dari uji reliabilitasnya 0,753. Kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi. Pertama-tama sebelumnya dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Dan mendapatkan hasil seperti ini. Lanjut, kemudian uji korelasinya dengan tahapan-tahapan seperti berikut. Baiklah, tadi itu adalah tahapan-tahapan dalam pengujian dari uji kami, yang dimana terdapat dua kuesioner. Yang pertama kuesioner tingkat stres dan yang kedua ada kuesioner untuk kualitas tidur. Lalu untuk kuesioner tingkat stres, seluruh pertanyaannya valid, yaitu berjumlah 15, dan setelah diuji reliabilitas, Cronbach alpha-nya di angka 0,761, yang dimana di atas 0,7, yang berarti seluruh pernyataan kuesioner digunakan itu reliable. Begitu pula dengan kuesioner kualitas tidur. Di sini kami menggunakan 15 pertanyaan yang dimana setelah diuji validitas semuanya seluruh pertanyaannya, ke-15 pertanyaan tersebut valid dengan mendapatkan nilai reliabilitas dengan nilai Cronbach alpha-nya 0,753, yang dimana di atas 0,7 berarti untuk reliabilitasnya pada kuesionernya tergolong reliabilitas karena di atas 0,7. Setelah itu kami melakukan uji normalitas, di mana kuesioner yang telah didapat tadi yang sudah mengalami uji validitas dan reliabilitas diuji kepada adik tingkat, yaitu tingkat 1, yang kemudian datanya diambil, kemudian diuji normalitas untuk menentukan apakah data tersebut normal atau tidak. Setelah diuji normalitas, ternyata data tersebut dengan nilai p-value, yaitu tingkat stresnya 0,2 dan tingkat kualitas tidurnya 0,2 juga, yang dimana hal tersebut p-value-nya di atas 0,05. Berarti di sini untuk normalitasnya tergolong normal. Setelah itu kami lanjutkan ke uji korelasi, di mana uji korelasi ini tingkat stresnya mendapatkan p-value yakni 0,001 dan p-value kualitas tidur juga 0,001, yang dimana HO ditolak dan HA diterima. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stres akademik dan kualitas tidur mahasiswa. Baiklah, itulah penjelasan dari tugas KTI kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.